SD Negeri 3 Pesinggahan merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sekolah ini memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 84 orang. Pada tahun ajaran 2023-2024, SD Negeri 3 Pesinggahan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka penting diterapkan untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan serta minat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Penerapan kurikulum Merdeka bertujuan untuk membuat pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dengan mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik yang disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka dirancang agar lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nima Derota Dewi, guru di SD Negeri 3 Pesinggahan. Di era globalisasi seperti saat ini, siswa sudah terbiasa dengan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, penggunaannya hanya terbatas pada game online, TikTok, dan sosial media lainnya. Hal tersebut belum berdampak positif pada proses pembelajaran di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut dan mengurangi dampak negatif dari penggunaan sosial media dan juga gadget bagi siswa, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 5 di SD Negeri 3 Pesinggahan. Pembelajaran yang dilakukan seragam, tanpa mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik memiliki gaya belajar mereka masing-masing untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, kurangnya kemampuan literasi peserta didik juga berdampak pada hasil belajar mereka. Saat dihadapkan pada teks atau wacana di buku paket, peserta didik biasanya hanya sekedar membaca tanpa memahami makna dari wacana tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya gambar pendukung atau ilustrasi pada wacana, sehingga peserta didik menjadi kurang tertarik untuk membaca. Di sisi lain, belum terintegrasinya kearifan lokal pada materi ajar menjadikan pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi kehidupan peserta didik. Setelah melaksanakan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan penyebaran angket, maka terdapat beberapa tantangan yang saya temui, yaitu: pertama, rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. 2. Penggunaan sumber belajar yang hanya berpatokan pada buku ajar. 3. Pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan kurang mengakomodasi keterlibatan aktif peserta didik. 4. Guru kurang memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis TIK, di mana sebenarnya peserta didik sudah sangat dekat dengan teknologi. Yang kelima, pemberian tugas yang seragam dan tidak mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan peserta didik terhadap budaya lokal. Dari beberapa permasalahan yang saya temukan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang saya hadapi yaitu: 1. Memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta karakteristik materi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat ikut berpartisipasi aktif. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran inovatif berbasis TIK yang relevan dengan materi pembelajaran untuk menarik perhatian dan minat peserta didik, serta memotivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan dan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Keempat, menyiapkan penugasan yang beragam. Dan yang kelima, meningkatkan cinta kearifan lokal dengan memasukkan unsur budaya lokal ke dalam pembelajaran.
Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik adalah saya sendiri sebagai guru, peserta didik, rekan sejawat, serta kepala sekolah selaku atasan yang memberi izin dalam pelaksanaan praktik baik ini. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang saya paparkan di atas, yaitu 1. Mencari inspirasi serta kajian literatur melalui berbagai sumber dan juga pada platform Merdeka Mengajar. 2. Berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan model dan metode yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 3. Membuat dan menyiapkan media pembelajaran berbasis TIK, yaitu media komedi, komik elektronik edukasi pada aplikasi Canva, di mana alur cerita serta gambar dibuat semenarik mungkin dan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran pada YouTube serta menggunakan game edukasi Wordwall. 5. Merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Keenam, memasukkan unsur kearifan lokal pada pembelajaran. Dan yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang. Setelah menentukan tahap-tahap yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan, tahap selanjutnya adalah menentukan strategi apa yang akan dilaksanakan dalam praktik baik, yaitu 1. Menjelaskan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan yang kedua, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Sumber daya yang diperlukan dalam praktik baik ini meliputi 1. Jaringan Wi-Fi yang memadai, proyektor, dan laptop. Kedua, aplikasi digital untuk membuat media pembelajaran inovatif. 3. Kemampuan guru dalam memanfaatkan berbagai aplikasi untuk pembuatan media pembelajaran. Dan yang terakhir, kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung pelaksanaan praktik baik. Setelah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan hasil observasi dan penilaian yang dilaksanakan, terlihat dampak dari pembelajaran yang diterapkan, di mana terdapat peningkatan motivasi dan antusias peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajar peserta didik juga mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai peserta didik yang mencapai KKM lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan hasil praktik baik yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dengan adanya integrasi kearifan lokal dalam proses pembelajaran, seperti pembuatan garam kusambel dalam materi perubahan wujud benda, serta penggunaan nama dan latar komik berbasis budaya lokal Bali, pengetahuan peserta didik terhadap budaya lokal semakin meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan praktik baik yang telah saya laksanakan adalah pada penggunaan media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Saya memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk komedi, komik elektronik edukasi yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yaitu perubahan wujud benda, di mana saya juga memasukkan kearifan lokal serta nilai-nilai budi pekerti sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Beberapa respon yang diberikan terkait praktik baik yang sudah dilakukan diantaranya dari kepala sekolah, di mana tanggapan beliau adalah inovasi pembelajaran yang guru lakukan dengan menerapkan media berbasis teknologi seperti komik digital dan video pembelajaran memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, dari rekan guru, di mana beliau sangat tertarik dengan metode dan model pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dari orang tua atau wali, di mana responnya adalah anak menjadi lebih bersemangat belajar dengan adanya komik digital saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir dari peserta didik, di mana mereka sangat senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di SD Negeri 3 Pesinggang. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.